Bapenas hadir untuk mengabdi. Ini banyak sekali persoalan di desa dilatar belakangi oleh ketidaksepemahaman antara BPD dengan pemerintah desa. Kehadiran kami adalah untuk membantu pemerintah daerah untuk meluruskan persoalan-persoalan di mana selama ini kita melihat bahwa penetapan APBD masing-masing desa sangat terlambat, khususnya kita di Kabupaten Nusantara. Tentu apa titik terlambat, kenapa itu terlambat disebabkan karena dominan persoalannya adalah persoalan antara BPD dengan pemerintah desa. Tentu ini nantinya juga menjadi bahan kepada Pak Bupati apa yang telah kami uraikan. Ini nanti menjadi bahan evaluasi ke depannya. Pertama, Pak Bupati, tentu kami setelah dilantik sesuai aturan bahwa sebenarnya harus ada pelatihan kepada kami BPD. Namun hingga saat ini itu masih belum dilaksanakan. Apakah karena pandemi? Kami mendengar kemarin pada saat pelantikan mungkin karena pandemi. Tetapi kami berharap kami juga BPD ini bisa dilatih, diberikan pelatihan terkait dengan pelaksanaan fungsi tugas dan tanggung jawab kami di desa sebagai mitra strategis kepala desa. Tentu kami juga berharap supaya penyelarasan penyelenggaraan pemerintah desa disosialisasikan secara bersama-sama antara pemerintah desa dengan BPD dalam menjalankan fungsi tugas dan APBD masing-masing. Beberapa hal lain Pak Bupati kami menyampaikan terkait dengan persoalan penetapan RKPDes di masing-masing desa, di mana saat ini banyak sekali aturan-aturan dari pada Perbuk itu sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Di Perbuk sebelumnya Pak Bupati sangat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi terkait dengan penetapan RKPDes dan juga penetapan Perdes tentang APBDes. Dan ini sebenarnya sudah ada aturan di Permendagri 20 tahun 2018, juga di Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa itu syarat minimalnya 2/3 dari jumlah BPD harus menandatangani kesepakatan tentang Perdes. Nah ini yang kami nantikan minta penegasan dari Pak Bupati. Terkait lagi Pak Bupati adalah dokumen publik desa ya, di mana seharusnya itu harus dibuka kepada masyarakat, baik itu dokumen APBDes dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Nah sampai saat ini banyak laporan dari teman-teman BPD itu bahkan kepala BPD sendiri tidak diberikan. Bahkan dokumen-dokumen yang seharusnya disiapkan BPD sudah disiapkan lebih dulu oleh pemerintah desa. Nah ini sebenarnya yang masih rancu dalam pengaplikasian aturan daripada pemerintah daerah dan juga dari pusat. Kemudian beberapa hal lain terkait dengan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang seyogianya batas akhir itu adalah 3 bulan setelah selesai tahun anggaran. Tapi dominan ini banyak desa tidak menyampaikan secara tepat waktu. Kemudian terkait dengan laporan realisasi pertanggungjawaban dana desa. Ini juga kami sampaikan kepada Pak Bupati sebagai bahan bahwa tidak disampaikan oleh kepala desa tepat waktu. Nah, padahal itu sangat penting dalam mengukur sejauh mana pengelolaan dana desa itu sudah sesuai atau tidak sesuai. Laporan kinerja BPD kami juga menyadari bahwa BPD juga wajib menyampaikan laporan kinerja. Tapi ini nanti yang mesti diselaraskan juga. Kami dari BPD tetap mengimbau, asosiasi BPD tetap mengimbau teman-teman BPD untuk melaporkan laporan kinerja ini sehingga dalam pelaksanaan tugas kami dapat betul-betul melaksanakan dengan baik.
Kemudian terkait pengelolaan keuangan desa, Pak Bupati, banyak masyarakat tidak mendapatkan informasi pengelolaan keuangan desa. Kemudian terhadap audit reguler khusus dan investigasi yang dilakukan inspektorat tidak meminta hasil pengawasan daripada BPD. Jadi kami melihat inspektorat rata-rata yang berdasarkan saya tolak ukur pelaksanaan investigasinya, yang mestinya juga kami BPD kami punya kewenangan melakukan pengawasan. Mestinya hasil pengawasan daripada BPD itu juga menjadi bahan kepada inspektorat dalam melakukan keputusan atau apakah ada indikasi kerugian negara, pelanggaran administrasi, yang mestinya pengawasan dari BPD itu menjadi bahan, Pak Bupati. Kemudian kami melihat penguatan terhadap inspektorat Kabupaten Nusantara sangat lemah ya dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Ya, kami meminta pembinaan dan pengawasan keuangan desa itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melibatkan juga kami BPD dan masyarakat sebagai sumber informasi. Kami menghitung kemarin itu melihat kurang lebih 100% kenaikan daripada tunjangan BPD. Kami juga berharap supaya juga menjadi bahan kepada Pak Bupati ke depan, ya meskipun tidak semaksimal yang kami harapkan, tetapi minimal setiap tahun juga ada peningkatan daripada tunjangan kami. Kami menyadari Pak Bupati, BPD juga punya tugas dan tanggung jawab yang berat, baik itu dalam pembahasan rapat-rapat di desa, kemudian persoalan-persoalan desa kami tetap ikut campur dan ikut serta dalam menyelesaikan. Tetapi dari sisi tunjangan kami juga memang tentu kami berharap walaupun tidak sesignifikan yang kami harapkan, tetapi minimal ada perhatian dari tahun ke tahun terhadap tunjangan kami daripada BPD di Kabupaten Nusantara. Kemudian Pak Bupati, kami juga berharap kami mengusulkan kepada Pak Bupati untuk memberikan petunjuk kepada kepala desa untuk membuat sistem informasi desa melalui website desa. Apa tujuannya? Supaya akses kegiatan, akses informasi dan juga perkembangan di desa itu dapat kita ketahui. Ditambah dengan kecanggihan teknologi saat ini sangat luar biasa. Kita hanya bisa melihat melalui online, melalui internet perkembangan setiap desa. Kita berharap setiap desa di Kabupaten Nusantara juga bisa terakses informasinya. Kemudian kami berharap agar peraturan desa itu juga dibuat dalam berkas portable, dokumen format PDF untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga tahu artinya apa saja aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Kami juga mengusulkan kepada Bupati artinya agar masing-masing desa membuat standar operasional prosedur. Selanjutnya agar melaksanakan sosialisasi tentang digitalisasi desa di Kabupaten Nusantara. Kita wajib mengapresiasi dulu Mas Pak Bupati pemerintah Nusantara telah menerima audiensi pada hari ini, dan itu satu kebanggaan tersendiri buat organisasi Apetnas. Kami juga perlu memberitahu Pak Bupati bahwa kami ini adalah BPD dari seluruh Kabupaten Nusantara, dalam hal ini representatif, dan saya sendiri sebagai ketua BPD dari Desa Banul dan di Apetnas saya sebagai kowil di Kecamatan Namari Siwang. Kami atas nama Apetnas sangat memohon dukungan pemerintah daerah dalam hal ini untuk mengokohkan seluruh keorganisasian Apetnas ini. Kira bahwasannya ini kadang banyak pemahaman yang berbeda di antara BPD. Di desa yang satu memahami satu peraturan daerah dengan model yang satu juga justru BPD justru saling bertentangan kadang dalam membahas satu aturan. Yang mana salah satu aspirasi kami sebenarnya adalah kami menginginkan pemerintah daerah atau dalam hal ini Bapak Bupati untuk memfasilitasi pertemuan antara BPD dengan pemerintah desa di masing-masing kecamatan. Ternyata beliau tadi sudah menjawab dan kami sangat senang sekali. Itulah yang menjadi beberapa poin aspirasi kami dari mewakili teman-teman BPD Kabupaten Nusantara. Tentu kami menyerahkan secara resmi kepada Pak Bupati secara tertulis sebagai bahan lebih lanjut dalam pengambilan
kebijakan. Baik, itu saja beberapa poin. Nantinya mungkin dari teman-teman BPD nanti ada beberapa hal lain, tetapi itu saja untuk sementara dari kami Pak Bupati, dan kami kembalikan kepada Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih dan ucapkan terima kasih sudah disampaikan, dan tentunya apa yang disampaikan adalah merupakan penguatan. Di balik penguatan adalah motivasi, dan di balik motivasi adalah refleksi bersama. Saya senang ini kita ketemu, sekaligus juga saya harus berbicara kepada BPD. Ini kan hal-hal yang menjadi masukan untuk pemerintah, walaupun sasarannya adalah desa, dan BPD dan desa adalah sama-sama kita lestari. Makanya hari ini positif bagi kami untuk memberikan respon. Ya, terima kasih. Tentunya apa yang disampaikan tentunya ada banyak hal. Tentunya terakhir kita sudah membahas masalah anggaran PMD, dan salah satu nomenklatur baru yang kita hidupkan di situ adalah mengenai konsolidasi antara BPD dan aparat desa. Pada saat itu PMD menganggarkan itu 2 kali setiap kecamatan. Kita itu mengasihkan 1 hari, karena anggaran juga terbatas di PPD. Maka pada PPD ini dinas PMD akan turun di setiap kecamatan. Aparat desa BPD diundang di salah satu lokasi di kecamatan. Dan saya sudah sampaikan bahwa lokasinya tidak harus kecamatan. Kalau memang ada desa juga yang memungkinkan, di desa dilaksanakan. Karena saya sudah instruksikan semua kegiatan kecamatan jangan terus-menerus kecamatan dilaksanakan, sesekali keliling di desa. Dan ini nanti kita serahkan di kecamatan termasuk fasilitas yang ada. Perlu saya sampaikan di sini, kiranya BPD mempersiapkan diri pada saat pertemuan itu. Saya minta juga nanti jangan sebagai peserta diam saja. Kalau itu kesempatan harus berargumentasi pada saat itu. Karena pada saat itu nanti 3 kabupaten yang hadir, bupati dan wakil bupati disesuaikan waktu. Kami tidak bisa jamin, tapi kami akan menyesuaikan waktu. Yang jelas saya hadir dari inspektorat, memberikan penjelasan bagaimana pengawasan dan pengawasan yang sebenarnya. Begitu juga dari BPN. Dan mungkin kalau berkesempatan, tetapi Forkopimda dan aparat desa dan BPD. Kan anggaran desa itu dipecah-pecah. Kalau ada 8 dusun, dibagi 8 dusun, itu sudah tidak benar lagi. Sehingga ukuran perkembangan desa itu terhadap dana desa sudah diukur. Dan ini tidak hanya 1-2 desa melakukan ini. Banyak desa yang melakukan pola demikian karena desakan dari dusun dan juga BPD. Ini artinya tidak fokus. Saran saya, kalau ada dana desa ke depan, coba difokuskan dia. Kalau memang dia 800 juta, maksimal bagi 2. Dan tentunya mengenai pemahaman kepala desa dan DPD ini sampai sekarang mereka sama kita. Memang sedikit terakhir ini masalah APBD ini saya harus keras karena begini, setiap penilaian kita terendah, se-Sumatera Utara kita terendah, se-Kepulauan Riau juga kita terendah. Mengapa demikian? Termasuk jadwal penetapan APBD kita terlambat. Penetapan lainnya kita terlambat. PAPBD 2 tahun berturut-turut sudah ditetapkan dan lain sebagainya. Termasuk standar pelayanan kita rendah. Tentunya ini hal yang mesti kita buat formasi baru mengenai perubahan ini. Saya tahu memang ini berat, tidak segampang yang harus kita bayangkan.
Tetapi kita mari memulai untuk pergerakan ini. Termasuk tahun ini kita sudah instruksikan sama PMD bagaimana kalau 31 Desember itu APBD sudah ditetapkan. Makanya dalam pelantikan dinas PMD yang baru, termasuk waktu ada pertemuan dengan pendamping desa, saya sudah sampaikan regulasi yang sudah ada coba dikaji ulang, diperpendek dan dibuat penajaman termasuk sanksi di dalamnya. Termasuk sanksi di dalamnya harus jelas. Kalau dari versinya kepala desa, ya dimuat ya di situ. Kalau versinya BPD ya dimuat di situ. Dan ini mari konsekuensi itu menentukannya, menjalankan apa yang sudah kita putuskan. Termasuk masalah perencanaan pembangunan antara desa dan kabupaten. Makanya kita sudah sampaikan pada saat itu, pada saat rapat pendampingan desa, tolong koordinasi dengan Bapeda, mana arah pembangunan kabupaten. Dan untuk itu kalau sudah dapat itu maka desa bisa menyesuaikan. Sehingga tentunya hal ini memang tidak segampang kita bayangkan bagaimana kejadiannya. Tetapi kalau memang kita benar-benar serius, tentunya bisa gampang kalau memang kita laksanakan. Tentunya membangun daerah modalnya adalah Nusantara. Kalau setelah saya hitung keuangan semalam itu lebih besar yang masuk di dana desa dibanding pembangunan di kabupaten. Lebih besar. Walaupun memang tahun 2021 dana desa itu lebih banyak di pemberdayaan. Tapi pada tahun-tahun sebelumnya ternyata dana pembangunan desa lebih besar dibanding apa yang dikelola di kabupaten. Dan harus memang kita akui bahwa belum maksimal sasarannya. Memang salah satu faktornya adalah saya tahu, dan ini juga argumentasi saya di provinsi dan pusat, bahwa kalau di Jawa itu ada dana desa contoh 500 juta, dia tidak pikirkan parit dan jalannya, tetapi dia langsung pada pengembangan ekonominya. Sementara kita di kabupatennya setara, walaupun tidak semua desa, tapi ada banyak desa yang masih berpikir bagaimana jalan saya bisa minimal di rada betul dulu, antar penghubung dusun. Memang itu benar adanya. Dan ada juga karena egois pribadi dari pengelola dana desa. Ada juga itu, mungkin menuntut kebunnya dan sebagainya. Tentunya ini yang menjadi refleksi kita. Makanya di APBD 2022 kita akan membatasi minimum. Dan kabupaten punya hak untuk itu. Karena dana desa ini juga ikut APBD di dalamnya. Ya. Maka nanti kita akan, saya sudah sampaikan di PMD, tolong dikaji menu apa saja yang bisa dibuka di APBD 2022. Contoh, tidak boleh ada pembukaan badan jalan. Kita batasi itu. Dan lain sebagainya. Tentunya sedang dikaji apa sebenarnya kesesuaian daerah kita masing-masing. Harapan kami kepada BPD, mari kita bekerja sama membangun daerah dan mencoba menjadi mobilisasi fasilitasi dalam hal permasalahan di desa. Sehingga artinya untuk APBD ini terus kita memperkuat baik regulasi. Kita di sini ada beberapa regulasi yang menjadi bahan dan ini nanti saya teruskan di PMD untuk sebagai bahan untuk pengkajian. Kalau memang dirasa sudah kadaluarsa tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, tentunya kita akan melakukan perubahan dan juga penguatan yang lainnya yang di dalamnya juga adalah sanksi akan kita lakukan dan mudah-mudahan tidak terlalu lama kita akan turunkan hal itu. Ini penguatan, memang kan ini aturan, tetapi aturan itu belum dibuat dia secara benar, diaktualisasikan secara benar. Ya, artinya kalau puji Tuhan lah, mudah-mudahan kita bisa terapkan setelah akhir tahun nanti 3 bulan wajib kepala desa menyiapkan kepada BPD. Sama dengan LKPJ pemerintah daerah wajib menyerahkan ke DPRD untuk dibahas. Karena LKPD ini dibahas loh setelah 3 bulan.
semua yang mengenai ini masuk ke semua mengenai peraturan desa dan mengenai peraturan desa. Masalah penindasan sanksi tertulis regulasi yang terlambat. Iya, artinya enggak itu kan sebenarnya sudah ada. Nah, sudah ada dan makanya kemarin itu kita sampaikan kepada PMD kalau dirasa ada yang perlu disisip aturan yang menguatkan baik pendekatan maupun sanksi itu disempurnakan, termasuk peraturan bupati di dalamnya. Memang ada beberapa camat juga menyampaikan bahwa ada beberapa perbu termasuk lain sebagainya itu dievaluasi. Dan itu kita sudah sampaikan. Mengenai tunjangan BPD, artinya kita bersyukur dulu 2021 kita sudah ada penambahan dan di 2022 saya belum bisa menjamin bisa nambah. Artinya karena sudah maksimal menurut saya di 2021 dan 2022 sebagai bahan saya belum bisa jamin. Mengapa kawan-kawan semua? 2022 kita ada tombol sama masalah di mana mau kita rakit uang kita, yaitu pembangunan jalan dan jembatan. Dan tentunya apa yang sudah disampaikan masalah penambahan BPD ini sebagai bahan dan mungkin pertemuan kita ini belum bisa saya jamin. Ya. Tetapi untuk tahun berikutnya nanti, ya kita coba usahakan. Baik, terima kasih. Kurang lebih begini. Dalam masalah peraturan kita coba evaluasi dan penguatan aturan. Tapi untuk lebih saya coba telepon Kadis PMD kalau bisa diargumentasikan diskusi ke beliau sebelum masuk ke lapangan, telepon beliau dan untuk minta waktunya ketemu dengan Akpenas dan untuk bisa diargumentasikan di sini. Contoh peraturan bupati nomor sekian tidak sesuai dengan undang-undang sebaiknya begini. Kalau itu kan jauh lebih bagus ya.